Setiap memasuki tahun ajaran baru, Kota Batam selalu dihadapkan pada permasalahan daya tampung sekolah negeri yang tidak mencukupi. Ribuan calon peserta didik baru SD dan SMP harus berjuang keras agar tidak masuk sekolah swasta yang mereka nilai berbiaya mahal. Untuk mensiasati agar sekolah swasta lebih terjangkau oleh masyarakat, tahun 2023 lalu DPRD Batam mengusulkan Ranperda Bantuan Operasional Sekolah Daerah yang kemudian ditolak oleh pemerintah kota. Namun seiring berjalannya waktu, pemerintah kota melalui sekretaris daerah mewacanakan hal serupa berupa subsidi SPP bagi sekolah swasta. Untuk membahas hal tersebut, kita telah terhubung dengan Bapak Aman, Wakil Ketua Komisi 4 DPRD Kota Batam. Assalamualaikum, selamat malam Pak Aman. Assalamualaikum, selamat malam Pak Aman. Selamat malam Pak Aman, bisa dengar suara saya? Assalamualaikum, selamat malam Pak Aman. Ya, sambil menunggu tersambung dengan Pak Aman sebagai Wakil Ketua Komisi 4 DPRD Kota Batam. Assalamualaikum, selamat malam Pak Aman. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua. Ya. Pemirsa Batam TV di Kota Batam. Ya, Pak Aman, SPP gratis bagi sekolah swasta diwacanakan oleh Sekdako Batam. Apakah konsep tersebut sama dengan Ranperda Bosda yang diusulkan oleh DPRD tahun lalu? Ya, kalau saya melihat mungkin substansinya sama sesungguhnya. Cuman apakah yang disampaikan Pak Sekda ini sama persis dengan Ranperda yang pernah kami inisiasi, saya inisiasi, Komisi 4 inisiasi dan menjadi Ranperda yang diusulkan oleh DPRD Kota Batam, yaitu tentang Ranperda Bosda Bantuan Operasional Sekolah Daerah, di mana substansinya adalah kita ingin mensupport orang tua siswa atau siswa yang masuk di sekolah-sekolah swasta di mana orang tuanya tidak mampu, maka kita pemerintah sebagai pemerintah mempunyai kewajiban tentunya untuk mensupport siswa kita atau orang tua yang tidak mampu untuk membayar SPP anaknya yang sekolah di sekolah-sekolah swasta. Kenapa demikian? Kenapa ini kami inisiasi? Ya. Karena setiap tahun terjadi permasalahan PPDB yang tidak pernah tuntas. Ini permasalahan yang berulang setiap tahun dan sudah bertahun-tahun. Oleh karena itu, untuk mengentaskan persoalan ini, kami DPRD Kota Batam memberikan formula atau alternatif solusi yang terbaik dengan mengusulkan Ranperda, yaitu bantuan sekolah daerah. Ya, Pak Aman, dalam Ranperda, ketika dalam pembahasan dan memang belum masuk pada substansinya oleh pemerintah Kota Batam. Ya. Lalu Pak Aman, dalam Ranperda Bosda yang ditolak Pemko, apa saja poin-poinnya Pak Aman? Ya, poin yang terpenting dalam Ranperda Bosda yang diusulkan oleh Komisi 4 DPRD Kota Batam adalah bagaimana pemerintah mempunyai peran yang strategis untuk menuntaskan permasalahan PPDB yang ada di Kota Batam. Maksudnya bagaimana ketika kita melaksanakan PPDB setiap tahun, hampir mayoritas orang tua siswa ingin memasukkan anaknya ke sekolah-sekolah negeri. Kenapa? Karena tentu sekolah negeri itu gratis, ya. Sementara di sekolah swasta berbayar, membayar uang pembangunan dan juga membayar SPP setiap bulan. Tetapi kalau semuanya dipaksakan untuk masuk sekolah negeri, kita mempunyai
rombel dan juga daya tampung yang terbatas. Tidak bisa menampung seluruh peserta didik atau seluruh calon siswa yang akan masuk, baik itu ke sekolah dasar negeri maupun juga yang lulus di SD yang ingin masuk ke sekolah menengah pertama negeri atau SMP negeri di Kota Batam. Karena daya tampung itu terbatas. Maka selama ini yang terjadi dalam satu rombel itu melebihi kapasitas yang ideal. Nah, kalau menurut Permendikbud yang mengatur tentang berapa banyaknya siswa dalam satu rombel, jelas diatur bahwa untuk satu rombel SD maka maksimal hanya berisi 28 siswa. Kemudian SMP maksimal 32 siswa. Memang kalau melihat peta atau populasi penduduk Kota Batam khususnya yang berusia untuk masuk sekolah SD dan juga lulusan SD yang masuk sekolah SMP, memang tidak bisa dipaksakan untuk semuanya masuk di negeri karena keterbatasan daya tampung itu. Tapi di sisi lain, kalau semuanya dipaksakan dalam satu rombel itu di SD semua ke atas juga, maka ini tidak ideal. Dan ketika tidak ideal dalam konteks proses belajar mengajar, maka bisa dikatakan bahwa guru tidak akan bisa menguasai kelas. Itu dalam bahasa pendidikannya. Maksudnya tidak menguasai kelas bagaimana? Guru tidak bisa memastikan bahwa apa yang sudah dijelaskan kepada siswanya, pelajaran yang sudah dijelaskan itu bisa diterima dengan baik atau tidak oleh siswanya, karena guru tidak bisa mengontrol siswa di dalam kelas. Siswanya sudah terlalu banyak, belum lagi terkait dengan kenyamanan dalam proses belajar mengajar. Kalau siswanya terlalu banyak, maka kemudian pasti ruang belajarnya atau rombelnya pasti panas, maka menjadi tidak nyaman, fokus siswa akan menjadi hilang. Nah, oleh karena itu, dengan berdasarkan pada hal tersebut, maka DPRD Kota Batam ketika itu mengusulkan Perda Bosda. Maksudnya bagaimana? Substansinya adalah di negeri kita ikuti Permendikbud, atau katakanlah kalau kita harus lebih dari aturan yang ada di Permendikbud, mungkin di SD bisa diukurkan sampai dengan 36 siswa, di SMP bisa dengan 40 siswa. Kemudian kelebihannya bagaimana? Dekat dengan tempat tinggal siswa atau calon siswa tersebut. Nah, kalau orang tuanya tidak mampu memasukkan anaknya ke sekolah swasta, apa solusinya? Ya itulah yang kemudian bagi orang tua yang tidak mampu, maka disupport untuk pembayaran SPP calon siswa kita itu atau siswa kita di swasta, disupport oleh dana APBD. Dan itu sangat memungkinkan untuk dilakukan. Kalau ini terjadi, maka insya Allah persoalan PPDB setiap tahun yang menjadi masalah tidak akan lagi bermasalah kemudian tahun. Itu Mbak Putri. Ya, Pak Ahmad, dalam berita sebelum ini tadi Bapak menyebut bahwa keuangan daerah sangat mampu mengakomodir Bosda. Halo? Apakah Bapak ada gambaran berapa anggaran yang perlu dialokasikan setiap tahunnya untuk Bosda? Baik, jadi mungkin secara kasar saya bisa untuk memproyeksi ya. Kalau saat ini lulusan untuk sekolah negeri yang ada di Kota Batam itu berjumlah 22.801 siswa. Ya. Kemudian daya tampung sekolah negeri kita untuk yang di SMP, karena lulusan SD ini kan akan masuk ke SMP nih. Daya tampungnya untuk di sekolah SMP negeri 13.000 siswa. Artinya kalau 22.000 lulusan kemudian daya tampungnya 13.000, maka yang tidak tertampung di negeri kurang lebih di angka 9.000 sekian. Kalau kita berbasis dengan 22.000, katakanlah kita mengambil rata-rata 10% lah. Maka 10% yang dianggap penduduk orang tua yang tidak mampu yang ke kelas berada di posisi 2.000. Kalau subsidinya katakanlah 200.000 SPP dari swasta yang kita subsidi, dan kita juga harus membuat MOU dengan sekolah-sekolah swasta tersebut, maka posisinya berada di angka 2.000 kali 200.000. Ada membangun infrastruktur dengan ratusan miliar. Kita juga menganggarkan pada posisi anggaran yang lain juga
cukup banyak, maka harus ada keseimbangan dalam pembangunan. Infrastruktur oke, kita lanjutkan karena itu akan mendongkrak pertumbuhan ekonomi kita. Kemudian juga, tapi pembangunan sumber daya manusia jangan dilupakan. Karena kalau dipaksakan menumpuk di sekolah negeri semua, maka kemudian bertambah tahun, kualitas output dari pendidikan kita akan terdegradasi. Kita menginginkan semakin tahun semakin unggul output dari pendidikan kita, baik SD maupun lulusan SMP kita yang ada di Kota Batam ini. Nah, maka caranya adalah ciptakan jumlah siswa dalam satu rombel ideal sehingga nyaman siswa untuk bisa melaksanakan proses belajar mengajar, dan kelebihannya distribusi ke swasta. Bagi orang tua yang tidak mampu untuk membayar SPP di sekolah swasta, maka kemudian disubsidi dari APBD Kota Batam. Itu insya Allah akan menjadi tuntas persoalan kita. Ya, Pak Aman, dalam Ranperda Bosda sendiri, apakah ada klasifikasi penerima? Oh tentu, harus ada klasifikasi penerima karena basis parameter kita itu adalah orang tuanya yang tidak mampu. Ya. Parameter itu bisa terintegrasi juga dengan beberapa bantuan pemerintah yang saat ini dilakukan. Contohnya saat ini ada bantuan terkait dengan bantuan pangan non tunai, ada bantuan kesehatan BPJS kita, BPJS PBI, baik yang dari pusat maupun yang dari daerah. Itu semuanya melalui data satu pintu, namanya data terpadu kesejahteraan sosial, DTKS. Ya. Nah, dari situlah basisnya kita bisa gunakan bahwa yang terdatu Batam yang tidak mampu, dan ini bisa diakses melalui Dinas Sosial Kota Batam. Nah, dengan data itu kita bisa gunakan sebagai basis parameter bahwa orang tua yang masukkan anaknya ke swasta, kemudian dia masuk dalam data DTKS, itu salah satu yang bisa dibantu ya untuk mendapatkan subsidi atau dana supporting APBD untuk pembayaran SPP siswa yang bersekolah di sekolah-sekolah swasta tersebut. Sementara dalam pembahasan tentunya kalau ini berlangsung kemarin beberapa persyaratan yang lain gitu, karena masih ada juga yang tidak terdata tidak masuk datanya di DTKS, tetapi memang betul-betul program tersebut adalah kurang mampu, dan ini tentu harus membutuhkan verifikasi kita juga, baik dalam posisi tingkat RT RW juga tingkat kelurahan, untuk memastikan bahwa orang tersebut adalah orang tua yang tidak mampu, sehingga anaknya bisa dibantu atau disupport dari dana APBD untuk membayar SPP setiap bulannya di sekolah swasta tersebut. Nah, kalau ini terjadi, insya Allah yang di SD swasta yang selama ini kurang berdaya akan menjadi lebih berdaya. Nah, ini menjadi penting karena juga swasta adalah bagian elemen pendidikan yang mencerdaskan anak bangsa kita. Maka pemerintah juga memiliki peran di lembaga-lembaga pendidikan swasta ini. Ya. Terakhir Pak Aman, sebagai mitra Dinas Pendidikan, apakah Komisi 4 mengetahui kecamatan dan kawasan mana saja yang setiap tahun selalu muncul masalah PPDB? Ya baik, jadi memang Dinas Pendidikan kalau saya melihat selama ini sudah memetakan itu, dan permasalahan itu juga sudah diidentifikasi. Tentu kita juga harus mengapresiasi. Hanya pada posisi bagaimana mencari solusi itu yang kemudian masih stuck dan tidak mendapatkan solusi terbaik. Nah, kalau saat ini kan Dinas Pendidikan juga membagi antara mainland dan hinterland. Tentu kalau hinterland tidak ada masalah karena juga penerimaan siswanya tidak online karena mungkin juga sekolah terbatas, sekolah tersedia dengan baik. Tapi khusus yang di mainland ini yang menjadi persoalan, khususnya di kecamatan yang populasi penduduknya sangat padat. Contohnya di Sagulu, di Batu Aji, kemudian di Batam Kota, ya kan? Nah, ini kan di Kupang itu kan populasi penduduknya sangat padat.
Sementara distribusi sekolah-sekolah kita sebarannya juga tidak merata. Ada satu kecamatan yang populasi penduduknya sangat padat, tetapi jumlah sekolahnya sedikit. Nah, ini kan menjadi persoalan. Nah, inilah yang kemudian sebenarnya Dinas Pendidikan sudah punya database ini, karena kami di Komisi 4 ketika rapat dengar pendapat dengan Dinas Pendidikan alhamdulillah sudah bisa dia menyajikan datanya gitu secara valid. Tetapi bahwa kemudian bagaimana mencari solusi terbaik ini yang sampai dengan saat ini belum bisa dituntaskan, karena ya kita DPRD Kota Batam sudah memberikan solusi untuk membuat ranperda itu, tapi ranperda Bosda itu ditolak. Nah, harusnya ketika ranperda ini ditolak, ada cara lain sebenarnya yang bisa dilakukan. Kita punya perda pendidikan, mungkin dimasukkanlah klausula itu, revisi perda pendidikan itu dimasukkan klausulanya untuk bantuan terhadap siswa yang tidak mampu untuk bisa membayar SPP-nya di sekolah swasta. Ataupun bisa juga dengan perkada, peraturan kepala daerah. Kalau Undang-Undang 23 kan mengenalnya perkada. Kalau kita di Batam mengenalnya dengan perwako, peraturan wali kota. Nah, itu juga bisa dibuat peraturannya. Kalau Pak Sekda menyampaikan itu yang positif, tapi kemudian tentu tidak hanya sekedar statement saja, maka ini harus di-follow up dengan membuat regulasi agar ada payung hukumnya untuk mensupport siswa-siswa kita yang tidak mampu untuk membayar SPP-nya di sekolah-sekolah swasta itu. Seperti itu, Mbak. Baik Pak Aman, terima kasih atas waktunya.